ada spesial nih, ada Krisdayanti di Dahsyat. Kalau Krisdayanti waktu itu pernah datang ke Dahsyat sendirian, sekarang ajak Amora, ajak Kellen. Amora suka banget Hello Kitty kan ya? Tadi nyanyi Let It Go-nya gimana sih yang Frozen? Om Raffi lupa deh. Let it go. Bisa ya, pintar ya. Can't hold it back anymore. Let it go. Malu. Let it go. Lucu banget. Lagi main game, Dia Amora gini, pinter juga Dia main tuh. game Hello Dangdut. Bagus. Hello Bukan, Kitty. Hello Kitty. Mana ada Hello Dangdut. Kitty. Nah, Mimi tadi kan kita lihat cuplikan-cuplikan kejadian-kejadian yang kemarin. Tapi kan alhamdulillah sekarang semua udah beres ya Mimi ya. Memang kita nggak boleh. Kenapa kaca spion itu jauh lebih kecil daripada kaca yang ada di depan mobil kita karena kita nggak usah lagi lihat ke belakang dan ke depan. Tapi apapun permasalahannya ini hanyalah internal keluarga yang memang seharusnya akan lebih bisa terselesaikan lebih baik dan lebih cepat kalau kita memiliki komunikasi yang baik. Memang nggak bisa disalahkan anak-anak zaman sekarang kan lahir itu udah gadget kayaknya kritis, lebih seneng ngetik daripada ngomong gitu ya. Tapi buat saya itu nggak jadi masalah. Saya jadi jauh lebih mengenal anak-anak saya. Memang kemarin dari pertemuan tanggal 8 hari Selasa malam kemarin, Mas Anang juga terbersit bahwa sebagai orang tua kecolongan ya. Karena tidak tahu apa yang terjadi dan memang suami saya tentunya anak-anak adalah anak yang seharusnya hormat kepada orang tua dan istri memang sebaik-baiknya lah menurut dengan suami. Jadi apapun yang kemarin terjadi karena kesalahpahaman dan anak yang namanya terpancing dengan haters, Ya, betul. terus nggak bisa meredam emosi sehingga mereka meledak dengan memposting satu kata-kata yang menyakiti perasaan suami saya. Tapi inilah tugas saya sekali lagi sama sebagai tugas Ashanti juga dan kami berdua juga sudah diarahkan oleh pasangan kita masing-masing untuk memiliki satu komunikasi yang lebih intensif tentang bagaimana perkembangan anak-anak karena walau bagaimanapun kan memang mereka adalah korban dari keluarga yang memang berpisah. Tapi saya selalu bilang sama Aurel sama Azriel bahwa kalau kalian bisa menempatkan diri sebaik mungkin sebetulnya kalian akan mendapatkan satu perhatian yang super karena semuanya dapat double ya, kasih sayang double, liburan double, jajan double, rumah double. Tapi saya dan Yuni pun saya terlahir dari orang tua juga yang broken, tapi kita berusaha untuk tidak menjadi fragile atau rapuh ya, karena buat saya justru saya dan Yuni merasa kuat dengan itu dan kita tunjukkan bahwa kebersamaan adalah satu daya kuat untuk menunjukkan bahwa keluarga kita memiliki power untuk happy, untuk bahagia. Itu perlu perjuangan. Wow, amazing. Sekarang gini, Memang kadang aku sendiri juga mungkin dari kalangan kita yang suka ada di depan TV, kita sebagai tanda kutip artis gitu, kadang kan kita kalau punya sosial media, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, kadang juga suka banyak provokatornya ya Mimi ya. Contohnya kayak ya yang disebut haters gitu. Jadi kadang juga ya kalau memang kita ya haters juga kadang-kadang suka nggak kira-kira sih. betul nggak kira-kira, tapi gini, ada juga orang yang pura-pura baik tapi justru dia bikin panas-panasin juga ada. Jadi memang media sosial ini kalau kita harus cerdas menanggapinya. Sekarang pertanyaan Jupe, gini pertanyaan Jupe. Ketika melihat postingan tersebut, Mimi apa perasaan Mimi? Ya perasaannya seperti justru kalau saya ingin meluk anak-anak karena jauh di dalam hati kecil mereka itu sebetulnya hanya rindu. Ada amarah, tapi saya juga sampaikan ke Aurel bahwa kakak nggak usah tanya alasannya karena ini adalah sebuah sanksi dari Om. Sanksi Om bukan marah, tapi Om sedang marah. Berarti ada hal yang membuat nanti Om nggak marah gitu. Sebetulnya sih kalau 3 bulan yang lalu anak-anak minta maaf langsung mungkin insya Allah permasalahan ini nggak akan terjadi. Tapi saya kemarin dari percakapan dan pertemuan itu saya dengan sengaja memang ingin menunjukkan di depan anak-anak, Mas Anang dan juga Ashanti, saya minta maaf duluan kepada suami saya. Saya minta maaf atas kejadian ini yang
yang secara tidak langsung pun juga memberikan dampak yang negatif terhadap karirnya, pekerjaannya, dan psikologisnya gitu. Makanya saya ingin juga menyampaikan bahwa saya sebagai orang tua juga nggak malu untuk minta maaf ya. Dan anak-anak di situ kayaknya lebih diem, lebih banyak mendengar, dan kayaknya sih saya lihat Aurel sama Azriel pasti happy melihat kami berempat itu kumpul akur. Mudah-mudahan lah insya Allah kedepannya akan menjadi gunung cair yang gunung es yang mencair. Minta doanya aja. Karena kan setiap manusia misalnya setelah melewati masalah pasti kan akan ada emas. Dan sekarang ya kita bisa sebutlah bahwa Krisdayanti itu sebagai super mom dengan 4 orang anak. Super mom, aku mau dong jadi anak lagi. Cuma nggak pantas jadi super mom. Supermarket. Bukan, maksudnya kan super mom, banyak anak dong. Aku mau dong jadi anaknya. Mbak Kris, aku mau dong. Kok Mbak Kris? Mbak Kris. Apa sih? Panggilannya tuh Mimi, Kade, bukan Mbak Kris. Bukan Kris itu gitu. Kan nggak apa-apa, biar maksudnya diingat gitu. Keisha panggilnya Mbak Kris. Tapi jujur ya. Kita apa namanya? Cabe-cabe. Apa? Cabi kan? Oke, lain cabe-cabe. Cabe-cabe. Itu cabai-cabi. Mas Elvi sama Tadi.